Akhwafu ma'akhafu alaikum, kata Nabi, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kemudian kata Nabi SAW, wa ar-riya, syirik kecil itu riya, beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengar orang, itu riya. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang oleh kita, terutama iman, taufik dan hidayah. Semoga taufik dan hidayah ini senantiasa lestari seluruh kita. Kemudian selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda yang mulia dan bersama Rasulullah. Diqouli Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kemudian selanjutnya tentang cabang-cabang iman. 2 minggu yang lalu sampai pada penjelasan iman yang ke-9, yaitu takzimun Nabi wa qiyam salatu alaihi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat. Biaisi kanat, dengan segat salawat yang mana saja, dengan lafaz salawat yang mana saja, banyak, yang panjang maupun yang pendek. Yang paling utama di sini disebutkan sebuah salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi malaka qalbah min jalalika wa 'ainahu min jamalika bahasbaha fawajan masuran muayyadan mansuran wa ala alihi wa sallam taslima. Kemudian termasuk cabang iman yang ke-9, bab sunnatin, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya disandarkan kepada agama yang aku bawakan. Jadi bukan agama mengikuti selera, tapi selera kita yang kita arahkan harus sesuai dengan agama. Ibaratnya bukan ketika kita membeli peci lalu kemudian kekecilan, bukan berarti kepalanya yang harus dimapas biar muat itu peci, tapi ganti pecinya yang besar. Kalau ada agama yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita yang tak benar, yang tak betul hawa nafsu kita, maka paksa untuk mengarah kepada agama. Untuk diarahkan kepada agama ini
tidak bisa serta-merta, harus dipaksakan seperti itu. Kemudian mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian dari keimanan kita. Cabang-cabang iman yang utama mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anil Karim, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku tidak meminta upah apa-apa darimu kecuali berkasih sayang karena kekerabatan. Selanjutnya wahubul ansor, mencintai ansor. Qala Rasulullah SAW, ayatul iman hubul ansor wa ayatul nifaq hubul ansor. Yang merupakan tanda-tanda keimanan itu apabila di dalam hati kita mencintai ansor. Secara khusus makna ansor itu adalah sahabat Nabi yang menjadi penolong-penolong ketika Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Tapi secara makna umum di sini disebutkan oleh Syekh Musonif, wa alam anna kulla man nasara dinallah bi ayyi zaman kana fa huwa minal ansar wa huwa dakhilun fi hadzal hadis. Ketahuilah, kata Syekh Musonif, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan ansor atau penolong-penolong agama Allah yaitu siapa saja. Setiap orang yang menolong agama Allah di setiap zaman yang mana saja, bahkan zaman sekarang pun, bahwa minal ansor, maka mereka termasuk orang yang masuk kategori yang harus dicintai oleh kaum muslimin. Ini bagian dari iman. Orang yang menegakkan agama Allah, orang yang menolong agama Allah, orang yang mendakwahkan agama Allah, orang yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dimaksud dengan ansor. Kalau seseorang ada rasa cinta, rasa suka, mahabbah kepada orang-orang yang selalu berusaha dan berupaya agar syiar-syiar agama Allah ini tegak, maka berarti dia termasuk ansor, termasuk ada tanda-tanda keimanan yang besar dalam hati ini. Bagaimana kalau ada orang yang tidak suka dengan orang-orang yang mendakwahkan agama, orang-orang yang mensyiarkan agama, orang-orang yang menyampaikan agama kepada saudaranya dengan membawa kalimat la ilaha illallah, maka tentu tanda-tanda iman yang besar ini tidak ada pada dirinya. Ini harus hati-hati. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Kenapa jangan sampai ada terbersit hati kita terhadap orang-orang yang menolong agama Allah ini kebencian. Boleh jadi kita belum mampu untuk seperti mereka. Boleh jadi kita belum bisa mengikuti jejak langkah mereka. Tapi jangan sekali-kali di dalam hati kita ada kebencian kepada mereka. Ada ketidaksukaan terhadap usaha yang mereka lakukan. Kemudian wal ashiru ta'zimu syair, yang ke-10 tanda-tanda iman itu adalah alamatu dinullahi wa minhu tibahi fil umuri diniyah wa tazinul masahib wal masajid, yaitu mengagungkan syiar-syiar agama Allah, termasuk juga mengikuti dalam setiap perkara agama apa yang disyiarkan, yang menjadi syiar-syiar agama Allah ini kita terlibat syiar-syiar agama Allah
yang biasa setiap tahun kita lakukan, kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil di masjid, musola, lapangan setiap Idul Adha, Idul Fitri, itu syiar. Kalau seandainya kita tidak melibatkan diri untuk menyiarkan agama Allah, maka hati-hati nih, tanda-tanda keimanan yang awal-awal yang besar ini tidak ada pada diri kita. Kita harus libatkan. Termasuk syiar-syiar agama Allah juga para ulama menyebutkan dengan adanya pengajian, adanya taklim. Ini syiar bagaimana agama Allah ini akan tersebar, agama Allah ini akan terasa keagungannya, terasa kehebatannya, terasa syiarnya kalau seandainya umat Islam masih mementingkan urusannya sendiri-sendiri, ibadah sendiri-sendiri, yang penting taat sendiri, yang penting soleh sendiri, yang penting masuk surga sendiri. Ini tidak boleh ada. Tidak boleh pada diri umat Islam ada perasaan-perasaan seperti itu. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa nanti ada orang-orang rombongan masuk surga, rombongan masuk neraka. Artinya bahwa mereka membawa jamaah masing-masing. Kita harus merasa bahwa untuk dapat melaksanakan perintah Allah ini juga atas bantuan orang lain. Kita harus ingin berusaha menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Seperti itu. Tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa kita taat sendiri, tidak bisa kita selamat sendiri. Kita harus upaya untuk membawa orang lain pun juga pada keselamatan. Menjadi orang baik itu penting, tapi membawa orang lain menuju kebaikan itu jauh lebih penting. Karena ibarat seperti kita mencuci pakaian. Mencuci pakaian niat kita untuk supaya bersih pakaian itu. Tapi yang bersih itu bukan cuma pakaian, tangan kita pun ikut bersih juga. Kita ingin supaya orang lain itu baik dengan jalan dakwah. Tapi yang pertama kali Allah akan perbaiki itu diri kita. Tidak mungkin kita ngajak orang lain sholat ke masjid berjamaah, orang yang mengajaknya pulang ke rumah. Tak mungkin, mustahil itu. Nah, itu termasuk bagian dari syiar agama Allah yang harus terus dimunculkan. Termasuk juga apa saja yang dilakukan untuk supaya agama Allah ini nampak, supaya agama Allah ini tersyiar, ini harus kita upayakan bersama. Seperti halnya sekarang, kenapa kita penting menggunakan pengeras suara dalam pengajian yang mungkin kalau tak pakai pengeras suara pun kedengaran juga nih. Kedengaran lebih mendekat, lebih kedengaran lagi. Tetapi kenapa? Ini dalam rangka syiar, untuk mengumandangkan bahwa di masjid besar Muzaffar Said ada pengajian, supaya orang lain tahu pengurus masjid gugur kewajiban dengan sendirinya bahwa ini merupakan pemberitahuan kepada mereka ada pengajian di masjid Muzaffar Said. Ini syiar, terlepas orang mau datang atau tidak. Jangan kalah dengan organ tunggal. Jangan kalah dengan DJ yang suaranya lebih keras, suaranya lebih kuat. Kalau seandainya yang boleh kuat, yang boleh keras itu DJ, kemudian organ tunggal, sementara kita pengajian, dakwah, ceramah ini hanya boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ini bagaimana? Takkan tersebar, takkan tersyiar agama Allah. Maka mensyiarkan agama Allah ini termasuk bagian dari tanda-tanda keimanan. Bahkan watadinul masahib,
memperbaiki, memperbaguskan tulisan-tulisan Al-Quran. Mushaf ini betul-betul kalau Kementerian Agama mengeluarkan misalkan mushaf Al-Quran berdasarkan kaidah mushaf Utsmani, maka dikumpulkan para penulis-penulis terbaik kaligrafi yang terhebat, mana yang bisa tulisannya sebagai tulisan yang dicantumkan dalam Al-Quran agar nampak indah, agar nampak cantik, bagus. Ini termasuk syiar agama Allah. Bagaimana kita membaca Al-Quran kalau Al-Quran tulisannya nggak karu-karuan, ditulis dengan tulisan sembarangan? Jangankan orang lain, sama sekali tidak tertarik apa tulisan orang Islam ini macam begini. Kita sendiri pun juga tak suka membacanya, tidak termotivasi untuk membacanya karena tulisannya tidak direkayasa sedemikian rupa dengan penulisan-penulisan yang semestinya, kaidah-kaidah penulisan yang diajarkan oleh para ulama. Maka membaguskan tulisan pada mushaf Al-Quran, pada mushaf, pada tulisan-tulisan, ini bagian dari syiar agama Allah. Termasuk di masjid-masjid besar, di mancanegara. Nampak apalagi kemarin kita melihat Piala Dunia yang diadakan di Qatar, masjid dengan bentuk masjid yang berbeda dengan di daerah kita, di mana seluruh dindingnya itu menggunakan kaca, di mana orang lain itu bisa melihat dari keempat sudut di dalam masjid itu bisa melihat keindahan masjid. Orang-orang kafir yang lewat begitu saja pun bisa melihatnya. Turis-turis yang hanya lewat sekedarnya pun bisa melihat keindahan. Bagaimana kalau masjid hanya persegi 4 saja? Masjid hanya persegi 4 saja, tidak ada apa-apanya di dalam, tidak ada kaligrafinya, tidak ada keindahan-keindahannya, ini tidak akan menarik. Ini syiar-syiar agama Allah ini, ketika kita menjadi pengurus masjid, wah ini nampaknya kaligrafi ini perlu dicerahkan kembali nih, tulisannya perlu dibersihkan kembali misalkan. Apa saja yang perlu untuk membuka semangat orang untuk datang ke masjid, menambah keindahan masjid, ini bagian dari syiar Islam, dan itu akan muncul ketika seseorang ataupun pengurus ada rasa keimanan yang kuat di dalam hatinya. Kalau tidak, ya biarkan aja, tak peduli. Mana ada kita peduli? Sama seperti halnya kebanyakan kita tidak peduli dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan masalah iman. Itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah tempat-tempat yang memang sekiranya perlu disyiarkan, jangan sampai kita acuh tak acuh. Jangan sampai kita menganggap tidak ada manfaatnya. Itu seperti itu. Kemudian wal hadiyah asyara al-ikhlas. Yang ke-11, tanda-tanda iman itu adalah ikhlas. Wa huwa an-niyat. Ikhlas itu niat dalam hati. Ikhlas itu tidak bisa kita nilai dari amal, tidak bisa kita nilai dari perbuatan. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Yang bisa melihat hati, mengetahui hati seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Maka di dalam pelajaran fikih agama itu kan terbagi 3. Sebagian adalah ucapan, sebagian perbuatan, sebagian adalah hati. Sepertiga perbuatan ucapan, sepertiga perbuatan anggota badan, sepertiga lagi perbuatan hati. Jadi niat itu sepertiga agama. Tuh.
niat itu sepertiga agama, dan niat ini merupakan sesuatu yang diulang-ulang dalam peribadatan. Dari mulai kita mengambil air wudhu, di situ ada niat. Kemudian sholat ada niat, membaca Al-Quran ada niat, ibadah haji, umroh, puasa, semuanya ada niat. Baik ibadah mahdoh, apalagi ibadah bermahdoh, di situ ada niat, diulang-ulang. Maka disitulah letaknya ikhlas. An-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati, di situ letaknya ikhlas. Ketika kita mengucapkan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana selalu kita perbaiki niat agar niat kita itu bersih, ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu apa pengertian niat ikhlas semata-mata karena Allah? Tajridul qalbi anafi dunya min amalil akhirah, mengosongkan hati, meniadakan di dalam hati keinginan-keinginan dunia dari amalan akhirat. Kita sholat, amalan akhirat, tiadakan keinginan dunia, keinginan mendapatkan harta, keinginan mendapatkan pujian, keinginan mendapatkan sanjungan. Kemudian semata-mata seseorang beramal itu ya Allah, maaf, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa ketika dia beramal merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak lagi butuh perhatian dari makhluk, tidak ada lagi butuh ingin didengarkan oleh makhluk. Kalau yang sesuatu yang ingin dilihat oleh makhluk, riya namanya. Kalau sesuatu yang ingin didengar oleh makhluk, sum'ah namanya. Jadi sum'ah dan riya ini adik kakak, entah yang mana adiknya, entah yang mana kakaknya. Nah, sum'ah ingin didengar oleh orang, riya ingin dilihat oleh orang. Kalau seseorang ibadahnya karena ingin dilihat, maka dia akan nampakkan sholatnya, akan nampakkan perbuatan amaliyahnya, semata-mata supaya orang memujinya. Tapi kalau orang sum'ah, dia melakukan amal itu semata-mata ingin didengar oleh orang. Dia membaca Al-Quran dengan lantang, bahkan disuarakan dengan gaya yang merdu, misalkan merdu tak merdu terlepas itu. Yang penting seseorang mengucapkan sesuatu karena ingin didengar orang, ujung-ujungnya ingin mendapatkan pujian, itu sum'ah. Hasilnya syirik kecil hasilnya. Akhwafu ma'akhafu alaikum, kata Nabi, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kemudian kata Nabi SAW, wa ar-riya, syirik kecil itu riya, beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengar orang, itu riya. Maka wal amalu li ajlin nas wa syirkun, beramal karena ingin dipandang oleh manusia, itu syirik. Kemudian meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Jadi dibalik-balik hasilnya sama. Meninggalkan amalan karena seseorang itu riya, beramal karena seseorang
juga ria, dan ria itu nama lainnya syirik kecil gitu kan. Seperti ini penjelasannya. Kalau seandainya kita biasa membaca Al-Quran ya misalkan biasa jam 10, tapi pada saat jam 10 itu kemudian banyak orang entah di masjid, entah di rumah gitu kan, sehingga kita khawatir kalau saya membaca Al-Quran ini jangan-jangan terdengar sama orang, nanti ria lagi saya. Maka orang tersebut karena sudah istiqomah terbiasa membaca Al-Quran jam sekian, lalu dia berpikir tak perlu baca Quran nanti saya jadi ria lagi, biar pray aja dulu. Karena banyak orang meninggalkan membaca Al-Quran karena seseorang, itulah ria. Tetapi ketika setan masuk, baca Al-Quran, mumpung banyak orang, kesempatan ini digoda oleh setan, dibisiki oleh setan, dan terpedaya. Jadi semangat dia untuk membaca Al-Quran pada saat itu, karena banyak orang, kesempatan nih untuk menampilkan suara saya yang asalnya biasa saja membaca Al-Quran, ini pakai gaya, pakai lagu, wa asyirku itu syirik. Jadi meninggalkan Al-Quran karena orang adalah dia, membaca Al-Quran karena seseorang itu syirik kecil, dia juga gitu. Jadi meninggalkan dan mengamalkan karena apapun selain Allah, itulah ria. Maka oleh karena itu jampenya, caranya, solusinya, ada orang tidak ada orang, kalau kita sudah istiqomah baca saja. Ada orang tidak ada orang, kalau kita biasa sholat duha saja. Bagaimana kalau cukup menghargai pas datang pada saat sholat, pada saat kita mau sholat, ya tentu saja tamu harus kita hargai, harus kita sambut. Tapi kita pun punya ukuran, sampai menjelang zuhur ini nampaknya tamu tak bakal pulang ini nampaknya, dan kita sudah biasa sholat duha. Maka ada dua solusi yang bisa kita lakukan. Pertama, kita jujur, Pak, maaf, saya biasa sholat duha ini jam segini nih, nampaknya ini sudah mau zuhur ini. Maaf dulu, saya kalau Bapak tidak keberatan, saya sholat duha dulu sebentar aja, 2 rakaat aja. Tunggu aja di sini, tunggu. Nanti sementara istri saya buatkan kopi, gitu aja. Jujur saja, sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak istighfar, kemudian niatkan di dalam hati bahwa kalau saya menyampaikan perkara seperti yang tadi, saya belum ada kesanggupan. Tapi saya ajak niat bahwa akan saya kodok ini sholat duha setelah zuhur nanti. Itu makanya perlu kita ilmu. Akan saya kodok ini sholat duha setelah zuhur. Apa duha bisa dikodok? Tentu saja. Nah, sesuatu yang istiqomah, Pak. Jangankan yang wajib, yang sunat perlu dikodok. Sholat zuhur itu, Pak, qobliyahnya 4 rakaat. Qobliyah 4 rakaat, zuhur baqiyahnya 2 rakaat ditambah yang bermakan 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Maka kalau kita datang ke masjid karena terpaksa, bukan karena disengaja, datang terlambat masuk masjid langsung qomat, kan tak mungkin kita sholat qobliyah, padahal kita sudah biasa qobliyah 4 rakaat. Maka nanti setelah kita melaksanakan sholat fardu zuhur, sudah zikir, maka kita bisa mengkodok qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur tadi. 4 rakaat laksanakan, ba'diyahnya boleh sekaligus, 1 salam saja. 4 rakaat naik, 2 rakaat naik, 3 rakaat naik, 4 rakaat baru tahiyat, assalamualaikum, naik lagi. Melaksanakan 4 rakaat kodok qobliyah, itu kodok qobliyah.
usolli sunatan dhuhri arba'a raka'atin qada'an qabliyatan lillahi ta'ala. Tuh, mengkodok qabliyah karena Allah Ta'ala. Jadi tanda-tanda keimanan itu yang ke-11 adalah ikhlas. Tarku riya wan nifaq, selanjutnya meninggalkan riya. Ini secara khusus. Kalau tadi berarti dalam segala hal tanda-tanda keimanan itu niat semata-mata karena Allah. Kemudian penjelasan yang lain bahwa tarku riya, berusaha kita untuk meninggalkan riya, berusaha untuk meninggalkan riya. Jadi jangan kecil hati, jangan pesimis ketika kita berniat. Dalam hati itu ada saja perasaan-perasaan hati kecil, memang tak bisa dibohongi, begitu Pak. Sifat manusia kadang ada ingin dilihat, kadang merasa senang kalau ada orang, kadang merasa senang, merasa bahagia kalau orang tahu kita sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Itu manusiawi. Maka jangan dihentikan amalan itu, terus saja lakukan. Niat perbaiki lagi, dan kemudian istiqomah. Karena hanya dengan istiqomahlah ikhlas itu akan datang. Hanya dengan istiqomahlah ikhlas itu akan datang. Oleh karena itu penjelasan selanjutnya tarku riya, berusaha untuk meninggalkan riya. Berarti para ulama pahami bahwa riya itu tidak ujug-ujug ada dalam hati kita. Niat ikhlas itu tidak langsung ada dalam hati kita, tapi diusahakan, berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya ikhlas itu datang, muncul dalam hati pada saat kita berniat ataupun pada saat kita beramal. Dan juga meninggalkan nifaq. Apa itu riya? Riya talabut tana'il halqi. Riya itu, penjelasan lain para ulama bahwa yang dimaksud dengan riya adalah talabut tana'il halqi, mengharap pujian makhluk. Mengharap pujian makhluk itu riya. Lalu apa yang dimaksud dengan nifaq? Wa nifaq ihfa'ul kufri wa idharul islam. Fa idza atna 'alaika syahsun bi wajhika qul Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Yang dimaksud dengan riya adalah mengharap pujian dari makhluk. Sedangkan yang dimaksud dengan nifaq yaitu menyembunyikan kekufuran. Nifaq atau munafik itu artinya menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keislaman. Kalau secara zahir Islam, tapi secara sembunyi-sembunyi dia bagaikan duri dalam daging, menghancurkan Islam, menggerogoti Islam. KTP-nya Islam, tapi perbuatan-perbuatannya justru merusak nama baik Islam. Itu munafik. Hati-hati. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau seandainya faidatna 'alaika syahsun fi wajhik? Bagaimana kalau seandainya ada orang ini tip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi bagaimana kalau seandainya ada orang yang memuji kita di hadapan kita, ada orang yang memuji kita di hadapan kita. Sebagai manusia itu akan menyenangkan kita sebagai manusia, tetapi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita luput dan mengingat Allah bahwa orang yang memuji kita juga karena Allah yang menggerakkan orang untuk memuji kita, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Jangan justru lalai merasa bahwa itu milik kita, tapi milik Allah apa yang dipuji oleh seseorang itu. Maka baca, ini bacaannya. Ketika orang memuji kita, maka jangan lupa kita baca Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan kebaikan atas apa yang mereka katakan. Apapun yang mereka katakan, jadikan sebagai kebaikan buat saya. Tuh.
Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni saya ya Allah apa yang tidak mereka ketahui. Singkatnya begini, kalau mereka tahu apa yang sebenarnya kita lakukan hari-hari, mungkin bukan pujian yang keluar dari lisan mereka, tapi cacian, tapi makian. Tapi karena Allah menyembunyikan aib kita, Allah yang menyembunyikan kekurangan dan kesalahan kita, maka akhirnya yang nampak pada mata saudara kita itu kebaikan pada diri kita. Maka yang harus kita puji itu Allah. Ketika orang memuji kita, balas pujian itu kepada Allah. Tuh, balas pujian itu kepada Allah, bahwa sesungguhnya waghfir lima la ya'lamun, kalau seandainya salah mereka dari pujian yang mereka tunjukkan kepada saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya atas apa yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau menghukumku atas apa yang mereka katakan. Terus begitu. Memang ini perlu dihafal nih, perlu hafal semua doa ini, karena kita ini adalah orang-orang yang memang punya peluang memuji orang, punya peluang memuji orang. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati dari kata-kata orang lain, maka jangan lupa kita ucapkan Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja dulu untuk cabang-cabang iman sampai pada penjelasan yang ke-11. Insyaallah selanjutnya akan kita lanjutkan. Barangkali ada yang mau kita mengadakan MTQ itu kan termasuk agama. Apakah itu termasuk Ansor? Masya Allah, menyimak ini musabaqah tilawah Quran asalnya berdasar pada ayat Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan membaca Quran itu merupakan kebaikan yang diutamakan. Maka menurut sebahagian para ulama zahir bahwa melaksanakan musabaqah tilawatil Quran di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara atau tingkat dunia, ini merupakan bagian dari syiar Islam. Dan ini besar hikmahnya, manfaatnya untuk menunjukkan keindahan Islam, keindahan Al-Quran, untuk menunjukkan betapa tingginya seni Al-Quran. Tidak ada seni dalam kitab-kitab yang lain kecuali hanya ada pada Al-Quran. Namun tentu saja terlepas pada apakah amalan itu akan mendatangkan kebaikan pada setiap pelaksana, kembali kepada niat tadi. Kembali kepada niat tadi. Tetapi secara zahir bungkusnya nih, kalau ibarat makanan, bungkusnya itu, bungkus kemasannya itu sudah bagus, kemasannya sudah bagus. Musabaqah tilawatil Quran di tingkat manapun itu merupakan bagian dari syiar agama Islam. Adapun di dalamnya kadang justru malah panitia misalkan lambat sholat, panitia malah justru tujuannya ingin dapat bagian honorarium yang banyak. Nah itu urusan lain itu. Nah maka itu yang harus diperbaiki itu. Tapi secara bungkus musabaqah Quran berangkat dari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Quran itu merupakan salah satu kebaikan yang diunggulkan. Itu seperti itu bagus. Dan kalau seandainya kita ingin memposisikan kita sebagai ansor atau penolong agama Allah, maka ya kalau seandainya kita terlibat sebagai panitia, jadilah panitia musabaqah tilawatil Quran yang sesuai dengan tuntunan syariat.
kalau kita menjadi peserta musabaqah tilawatil Al-Quran supaya menjadi penolong agama Allah, mensyiarkan Al-Quran, maka harus juga sesuai dengan syariat, tidak bertentangan, tidak menyelisihi itu seperti itu. Itu pun bagian dari termasuk kalau orang betul-betul membersihkan segala kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan MTQ tadi dari hal-hal yang akan mengurangi nilai keagungan Al-Quran itu sendiri, maka termasuk bagian dari menolong agama Allah. Dan jangan sampai tujuannya menolong agama Allah karena dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, malah jadi merendahkan agama Allah. Itu yang tidak kita kehendaki. Maka oleh karena itu seluruhnya harus kerjasama, seluruhnya harus memiliki komitmen yang sama bahwa MTQ ini dilaksanakan semata-mata untuk mensyiarkan agama Allah. Setiap gerak, setiap langkah, setiap upaya, setiap perbuatan harus menjurus kepada apa yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ketentuan syariat seperti itu. Jangan sampai misalkan dilaksanakan di masjid, kan biasanya musabaqah itu juga sering kali dilaksanakan di depan masjid, di area masjid. Musabaqah terus berkumandang, azan asar atau azan zuhur berkumandang juga, misalkan ini kan tidak bagus. Ataupun misalkan ya ada di depan masjid tapi pesertanya, panitianya tidak berjamaah, itu juga tidak bagus. Jadi kita tahulah, pahamlah mana yang sesuai dengan mana yang tidak, dan tidak perlu kita mengurangi penilaian kita terhadap MTQ itu sendiri, tapi lebih kepada oknum-oknumnya, orang-orangnya yang mungkin kepahaman terhadap syiar ini yang harus terus diperbaiki. Maka syiar agama yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian yang kedua adalah dakwah fisabilillah, menyebarkan agama di jalan Allah. Itu yang paling tinggi. Termasuk juga musabaqah Al-Quran untuk mensyiarkan Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quran. Itu saja. Kalau kita datang ke masjid itu dalam komitmen mana didahulukan tahiyatul masjid atau salat sunat? Ketika kita masuk masjid, maka ada dua perbuatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid. Yang kedua, tapi ini ada syarat. Syaratnya apabila air wudu itu masih basah di anggota tubuh kita, maka laksanakan sholat sunat wudu. Itu pun juga syaratnya kalau masih basah air wudu kita. Kalau kita wudunya di rumah sudah kering, tak sunat kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid saja. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya justru ketika kita masuk hanya 1 atau setengah menit lagi mau dikumandangkan iqamah, maka tentu kita harus memilih mana yang lebih harus diutamakan. Kalau seandainya saya paksakan diri saya karena egois saya ingin melaksanakan sholat sunat tanpa memikirkan orang lain yang sudah akan melaksanakan sholat berjamaah, maka kalau seandainya kiranya tidak cukup waktu untuk melaksanakan sholat sunat, tangguhkan sholat sunat. Tetapi kita baca apa yang diarahkan oleh para ulama ketika waktunya sempit, maka baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Maka itu akan mengganti pahala daripada sholat qadiyah atau sholat sunat tahiyatul masjid. Seperti itu. Baru kita sholat berjamaah. Bagaimana kalau waktunya cukup hanya untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunat saja? Waktunya hanya cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Apakah kita memilih tahiyatul masjid? Apakah qobliyah? Maka pilih qobliyah. Karena ketika kita memilih qobliyah,
sambil jalan kita bisa membaca zikir yang 3 kali itu, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca itu 3 kali untuk mengganti sholat tahiyatul masjid. Lalu kita pikirkan, kita hitung cukup untuk melaksanakan 2 rakaat sholat sunat, maka qobliyah, qobliyah. Karena tidak ada penjelasan qobliyah itu bisa diganti dengan zikir. Yang ada penjelasan bisa diganti dengan zikir adalah sholat tahiyatul masjidnya. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.